Indonesia, Soekarno, Hatta. Menjadi salah satu monumen dari peristiwa besar yang terjadi pasca 2 tahun diproklamatirnya kemerdekaan Indonesia. Sebuah monumen yang berada di Desa Balongsari, Kecamatan Rawameta, Karawang, menjadi saksi sejarah kelam perlawanan dari agresi militer tentara sekutu yang dilakukan oleh warga kampung hingga dinamakan dengan nama kawasan kampung tersebut sebagai Monumen Rawa Gede. Ini 95 diciptakan. Diresmikan 12 Juli 96. Peristiwa yang menewaskan 431 warga pribumi yang kebanyakan terdiri dari para lelaki itu dipicu oleh para pasukan tentara sekutu yang kebanyakan berasal dari Belanda. Di mana kala itu mencari salah satu tokoh pahlawan yang berhasil memporak-porandakan pasukan hingga markas sekutu. Yang tak lain ialah mendiang Kapten Lukas Kurstayo tepat pada tanggal 9 Desember 1947. Pak Lukas kalau di Cikarang diserang oleh 50 Belanda kayak kabur, ditutupin oleh masyarakat. Di Cikampek di mana. Tapi waktu ke sini ada di sini jam 8 sampai jam 11, jam 1, jam 10 ada bangsa kita yang lapor ke markas Belanda. Lapor ke markas Belanda jam 10, Pak Lukas dicari kemana-mana beberapa bulan ada di Rawa Gede. Nah itulah jam 1 malam udah 300 militer Belanda. Kini, peristiwa sejarah besar tersebut diabadikan lewat setiap ukiran yang terpatri di Monumen Rawa Gede serta beberapa gambaran diorama akan kelamnya masa pembantaian yang terjadi. Hingga menjadi salah satu fenomena pelanggaran HAM berat yang pernah diusut di Mahkamah Internasional pada tahun 2005 silam. Dengan hasil kemenangan moral dan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya oleh pemerintah Belanda di masa itu. Seolah tak hanya menyimpan sejarah kelam, aura kesedihan bahkan mistis yang memang tak mengganggu tetap hadir. Mengerubungi area monumen yang dulunya difungsikan sebagai tempat makam para pahlawan yang sengaja dikumpulkan untuk mengenang jasa yang tak ternilai dengan apapun. Waduh, Bang Berdidik ya. Kadang-kadang tuh ada orang yang menangis katanya di pohon kosambi itu di belakang ya. Lantas, apakah penelusuran kami mampu mengulas kembali sejarah kelam yang memiliki ikatan yang kuat akan kemerdekaan bangsa Indonesia serta perlawanan warga Karawang kala itu? Tak perlu berlama-lama, kedatangan kami langsung tertuju pada sebuah patung dengan corak keemasan di dalam sebuah ruangan tersendiri. Ini luar biasa ya, maksudnya kesedihan dan juga rasa bersyukur yang luar biasa untuk aku pribadi. Ketika memang datang ke sini, ternyata memang kita tidak mengalami hal yang mereka alami gitu, para korban alami di sini. Frisly mencoba menerawang lebih jauh dari peristiwa yang pernah menimpa salah satu keluarga yang kini diabadikan di sebuah patung di hadapan kami. Ini menarik banget. Ada seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Beliau mempunyai 2 anak laki-laki bernama Adul dan juga Atung. Usianya itu terpaut bedanya 2 tahun, 15 dan juga 17 tahun. Pada saat pencarian tokoh, pada saat para tentara Belanda itu datang mencari tokoh dan tidak mendapatkan jawaban yang mereka mau, semuanya itu dibariskan, diminta untuk berjajar. Mereka semua harus menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika satu pertanyaan tidak mendapatkan jawaban yang setimpal, itu langsung ditembak. Kunci jangan dibuka-buka kalau Belanda datang. Digedor rumah nggak keluar-keluar setengah jam, dibakar. Setelah mau habis bapak yang ngomando, Atung, Adul kami lari ke selatan kamu. Aku biar ke utara dengan ibu, maksudnya dibagi 2. Begitu roboh ya dikejar bapaknya, luka-liku setengah jam terbantai. Si Atung mah baju belum dibuka, celana dibuka, mau masuk ke kali ngumpet. Waktu mau masuk ke air ditodong Belanda berpegangan, dibantai juga, mati. Dihanyutkan ke kali.
kalau peristiwa itu terjadi tuh bener-bener penyergapan, pemaksaan. Bahkan rumah-rumah atau tempat tinggalnya itu dihancurkan secara paksa. Ada banyak sosok perempuan yang terdahulu mereka berusaha ketika mereka sudah tahu bagian organ tubuh anaknya bisa dikatakan hancur, sangat hancur. Itu tuh benar-benar berusaha untuk disamperin, mereka nangis-nangis, tapi itu juga ikutan ditembak. Jadi mereka cuma ingin menguburkan, sekedar mau menguburkan jasad anaknya, sekedar ingin diberikan tempat yang lebih layak ya, karena jadi dimakamin yang lebih layak lah. Pada saat pertama aku lihat patung itu tuh memang dari sosok ibu asli di desa sini bernama Ibu Maria bersama kedua anaknya, yang menurut aku wah tuh nyata gitu. Emang itu sedih banget sih menurut aku. Banyak dari mereka yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, apalagi anak kecil. Jangankan anak kecil, bayi kalau emang itu dilihat itu adalah laki-laki, kemungkinan bisa tumbuh menjadi pahlawan yang melawan para kolonial itu akan dihabisi. Karena dianggap itu akan menjadi orang kita yang mungkin akan berpotensi untuk melawan. Sebenarnya memang di sini kalau berbicara tentang roh ya, nggak ada sama sekali Fasya. Tapi dari patung ini semua sini residu energi yang aku dapat 101% mereka isi dengan rasa sakit, dengan rasa mereka berharap bahwa kematian keluarganya, kematian suaminya, anaknya di depan mata mereka itu bisa menjadi buah atau hasil dari apa yang sekarang kita nikmatin, Fasya. Jadi mungkin kalau sekarang kita bisa hidup jauh lebih tenang, kita bisa nafas bebas. Tapi kalau zaman dulu mereka semua pasrah. Ketika mereka melihat ada dentuman senjata, mereka semua udah pada pasrah. Suami dari Ibu Maryam adalah salah satu orang yang di barisan utama yang meninggal, dan anaknya itu sebenarnya berusaha untuk disembunyikan di bawah batang pohon pisang, gedebung pisang yang sengaja disusun. Salah satu anaknya itu dibikin untuk menunduk, dan sang ibu hanya diam melihat untuk nutupin biar nggak ada apa-apa. Karena emang aku lihat jarak dari tempat pembantaian itu lumayan ada jarak ratusan meter dari rumah tempat tinggal mereka. Cara pembantaiannya itu kayak kolonial mengetuk rumah pintu terus menanyakan sesuatu. Jika bangsa kita tidak menjawab, akhirnya baru ditembak. Ternyata tidak ya. Kalau yang aku lihat nggak semuanya seperti itu. Banyak dari mereka yang sengaja dikumpulkan, benar-benar dikumpulin di depan. Mereka mungkin udah pada tahu kali ya, Fasya, maksudnya itu akan menjadi akhir dari hidup mereka. Jadi mereka semua tegas, dengan tatapan tegas, kecuali dengan anak-anak kecil yang tidak mengerti. Tapi mereka semua melihat dengan tegas, menatap tajam mata para penjajah kita, para kolonial Belanda, itu ditatap dengan sangat tajam. Dan mereka juga ngelihat secara langsung ketika senapan itu ditujukan, dan senapan yang dipakai itu banyaknya itu yang beredit. Jadi bukan cuma satu, beberapa kali di lubang yang sama. Peristiwa yang coba dituturkan Frisly seolah masih dirasakan oleh beberapa pengurus monumen yang tak jarang mendengar jerit tangis di area ini. Suara sih sebenarnya kebanyakan suara, ada anak kecil menangis gitu. Yang mungkin mencari bapaknya atau gimana itu dulunya gimana itu ya. Jadi kalau emang ditanya di tempat ini banyak banget tangisan perempuan. Tangisan anak kecil yang mungkin menangis karena berharap ayahnya masih bisa hidup lagi, ibunya juga bisa hidup lagi, tapi ibunya itu meninggal di pelukan suaminya. Boleh minta ada bunga nggak sih, satu tangkai? Em, mungkin boleh minta bunga?
Tersentuh akan cerita pengorbanan yang ada. Tanda terima kasih pun tak luput kami berikan sedalam-dalamnya agar peristiwa tersebut tetap dikenang sepanjang hayat. Kita lanjut ke belakang ya, Kananda, Kak Prisli. Malam pun tiba. Penelusuran kami pun berlanjut ke bagian dalam di mana terdapat ratusan makam para korban pembantaian kala itu. Di belakang ya. Iya, di belakang sih. Jadi emang bahkan juga dia suka menduplikasi apa ya bahasanya yang sudah meninggal di sini, dia suka menduplikasi kayak gitu pas ya. Jadi apa ya wujudnya itu menduplikasi makhluk para wujud, korban ya, ya. kayak gitu pas ya. Oke, iya karena aku juga mendengar Kananda bahwa warga sekitar atau orang yang berkunjung ke tempat ini tuh kerap melihat sosok di Ya. sini. Ada yang melihat sosok hitam, ada juga yang melihat seperti yang Kananda sebut, entah itu korban Ya, atau bahkan betul. kolonial Belanda itu sendiri gitu. Ah. Terus apakah itu memang sosok para korban atau gimana Kananda? Dan mencoba berkomunikasi dengan sosok astral yang kerap menampakkan diri di area Taman Makam Pahlawan. Kalau yang saya lihat itu adalah bukan yang dulunya menjadi pejuang kayak gitu, melainkan emang sosok yang menempati tempat ini pas ya. Kalau di sini mah sebutnya Tuan Brosman kayak gitu. Dari kalau kayak Belanda itu orang Belanda tinggi besar. Penunggu itu yang ada pohon putat di situ. Gede, tinggi, besar gitu ya. Ada di belakang kita di pohon ini. Pohon persis depan Ya, kita ini. pohon yang gede ini. Dan dia itu suka apa ya? Kembali lagi suka mencontoh, menduplikasi dulu pejuang-pejuang yang ada di sini. Dan juga penduduk di sini juga sempat mempercayai bahwa makhluk ini adalah makhluk yang dulunya ada di sini pas ya. Pejuang-pejuang gini. Mungkin Visi juga melihat hal kayak gitu ya. Cuma mungkin karena memang kakak dalam hal mengetahui kamuflasenya itu kakak, justru mungkin yang aku lihat adalah tempat ini yang membuat sosok negatif ini bertahan karena tempat ini banyak orang yang salah pengertian. Betul. Mungkin dianggap adalah sosok ini dapat memberikan berkah, Ya. yang padahal itu salah. Nah, itu salah. Iya benar. Aku Jadi juga mendengar bahwa ada beberapa pengunjung yang datang ke sini itu untuk meminta berkah. Ya, Oke, kita boleh mendekat nggak Kananda? saya Mau pindahkan coba dulu. Kita coba komunikasikan komunikasinya. juga. Ya, oke. Menghindari kejadian yang tak diinginkan, Dan Ananda mencoba Itu ada berkomunikasi dengan sosok tersebut di tempat yang lebih baik. Oke pemirsa, Kananda sekarang sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok yang kami temui barusan. Sosok negatif di tempat ini yang suka menduplikasi atau merubah wujudnya menjadi para pejuang. Jadi di belakang kita itu adalah sosok yang laki-laki tinggi Hitam besar itu hitam dan bulunya lebat itu ada di sini pas ya. Dia bilang bahwasanya adalah saya emang suka menduplikasi. Jadi memanipulasi bahkan mencontoh dulu pejuang-pejuang itu kayak gimana. Kayak gitu pas ya. Dan dia menganggap bahwa penduduk-penduduk sini sempat kayak meminta sesuatu ke dia. Ke sosok ini. Sosok ini. Jadi meminta sesuatu itu adalah entah yang hal-hal negatif lah ya, bisa kita bilang kayak gitu. Dan Malah banyak dari luar yang banyak banget, usil ya. betul. Dan dia bilang makhluk negatif pun juga banyak selain dia pas ya. Nah, sepenglihatan saya sejauh ini adalah makhluk yang ada di sini itu bukan makhluk yang dulunya pejuang-pejuang sih, bukan pas ya. Nah, makhluk ini ya bilang saya senang untuk mengelabui atau membohongi penduduk-penduduk sini, padahal dia pun tidak mengabulkan apa yang dia Ya, minta. apa yang diminta ya. Ya, apa yang dia minta. Jadi hanya ya namanya makhluk gaib yang segi negatifnya itu kan pasti lebih ke ya. manipulasi, membohongi, mengelabui kayak gitu pas ya. Nah, sosok inilah yang lebih suka dengan hal-hal kayak gitu.
kadang-kadang ada yang masuk orang ngerti gitu ya. Ditanya sama saya, itu cari apa sih Pak? Jadi banyak benda tapi belum ketemu. Orang mimpi itu mah dari luar kan, kebanyakan saya mah gitu ya. Masih banyak sosok-sosok yang negatif dibandingkan dia. Dan emang yang suka mengganggu, bahkan apa ya bisa kita bilang memasuki tubuh manusia itu ada makhluknya. Tapi beda dengan makhluk ini. Ada contohnya di depan kita itu ada salah satu Di pohon ini? Di belakang pohon ini ada salah satu cewek yang dia mungkin dengan pakaian putih yang biasa kita temui, ya itulah yang suka mengganggu. Pernah terjadi ada pengunjung ya nyampe kesurupan kayak gitu. Dianggapnya bahwa tempat ini itu wingit, apa ya bahasanya? Serem. Nah, tapi kenyataannya sih enggak Enggak. sama sekali. Oke, Kananda satu lagi untuk sosok ini, apa alasan dari sosok ini itu merubah wujudnya atau menduplikasikan para pejuang yang dimakamkan di sini? Oke, jadi gini Pak ya. Penduduk-penduduk sini meyakinkan bahwa makhluk yang ada di sini itu adalah pejuang-pejuang yang di sini. Kenapa bisa meyakinkan dengan hal kayak gitu? Pejuang-pejuang di sini itu adalah mempunyai suatu tragedi atau kejadian yang bisa kita bilang sangat menyedihkan. Betul. Contohnya dibunuh pada saat menjadikan pejuang lah ya. Nah, penduduk sini mungkin meyakinkan bahwa oh makhluk ini jelmaan dulunya sudah meninggal kayak gitu. Tapi kenyataannya itu salah. Melainkan adalah makhluk yang hitam gede dengan bulu yang lebat itu hanya menduplikasi Para pejuang. pejuang yang ada di sini. Bahkan sampai dia bisa menduplikasi Kapten Lukas. Oh, Kapten Lukas. Iya. Bahkan bisa menduplikasi sampai sejauh itu Fas ya. Berarti memang sosok ini tuh mengambil energi yang kita percaya juga ya, dengan Betul. kita percaya bahwa mungkin di sini bakalan ada sosok dari pejuang. Betul. Bahkan sampai Kapten Lukas itu sendiri, dan Ya. itulah yang ditangkap oleh si sosok ini. Ya, betul. Gak apa-apa sih Fasya, biar setelah ini kita coba untuk berdoa dan Ya. memberikan simbol penghargaan dari kita. Tapi untuk sosok ini biar nanti kita coba bersihin, kita bawa Betul, keluar aja ya betul, Kananda. betul banget, Missy. Karena biar benar-benar clear, kalau orang-orang juga harus tahu ketika Ya. kalian datang ke sini memang tujuan yang baik akan disambut dengan hal yang Betul baik. banget. Tidak ada sama sekali roh-roh dari mereka yang bergentayangan Ya. atau sengaja untuk menakuti. Ya. Kalau gitu kita lanjutin lagi ya. Ya, siap. Langsung kita kasih simbol Ya. penghargaan itu ya. Menghormati jasa para korban pembantaian yang kini dinobatkan sebagai pahlawan, kami pun menuju altar guna menabur bunga dan mengheningkan cipta untuk mengenang semua jasa-jasa para korban kala itu. Alhamdulillah. Kita mungkin bisa ngelanjutin penelusuran Ya. kita kali ya, Fasya. Mari. Penelusuran kami pun belum berakhir, sebab masih banyak kilas balik peristiwa yang akan coba kami ungkap. Tempat ini itu ada diorama yang menggambarkan secara jelas bagaimana peristiwa itu berlangsung. Ya. Dan kata warga sekitar ya, itu ada beberapa pengunjung yang datang atau masuk ke tempat ini dan merasakan aura yang berbeda. Ya. Itu aura yang sangat kuat, entah itu aura kesedihannya, aura pilunya. Ya. Assalamualaikum. Tentara-tentara ya. Tapi bener sih Fasya, senjata yang digunakan itu persis seperti senjata ini, senapan. Dengan seragam yang memang seperti ini. Cuma apa ya, kejadiannya itu lebih chaos, lebih hancur dari diorama ini. Ini menggambarkannya sedikit penggambarannya Fasya. Terus juga banyak sebenarnya dari pakaian yang dikenakan oleh tentara itu penuh dengan percikan darah. Sampai ke sepatunya juga, karena setelah ada juga yang setelah ditembak dan itu belum dinyatakan meninggal, dilihat masih ada pergerakan, lalu akan diinjak menggunakan sepatu, dipastikan sampai benar-benar tidak Iya, ada ada. lagi. Bahkan sampai ditembak kembali juga ada Mas. Iya. Kita mungkin berkeliling ngelihat ya Fasya ya, karena sebenarnya memang benar pembantaian para laki-laki, anak kecil, suami, orang tua, kakek-kakek, anak bayi pun
memang benar-benar semuanya itu disamaratakan, disapu bersih. Sebelum datang ke tempat ini tuh aku tidak mendapatkan gambaran sama sekali bagaimana kejadian itu tuh terjadi gitu. Tapi setelah aku masuk ke salah satu ruangan yang ada diorama kejadian pada saat tragedi itu terjadi, wah menurut aku itu serem banget sih, serem. Tapi sebenarnya yang aku lihat kejadiannya itu tidak terjadi di sini dan menurutku kurang lazim kalau aku bercerita menarik mundur tentang kejadiannya yang bukan pada tempatnya. Jadi ini hanya dioramanya aja Fasya, karena memang kejadiannya itu Bukan di sini ya? iya Cia? titiknya itu tidak di sini. Aku sih ngelihat tempatnya itu mungkin kurang ya sekitaran sini dan emang perlu transportasi kita untuk pindah ke sini. Kita mesti ke sana sih pas ya. Oke, kalau gitu mau ke sana sekarang, Kak Fris, silakan Iya Anda. tetap kita harus ke sana sih biar dapat semuanya secara jelas ya kan Anda. Kita langsung ke sana aja. Oke, baik. Demi menuntaskan peristiwa kelam yang ada, kami pun bergegas menuju memang salah makanya satu tidak tempat yang yang kuat, disinyalir Fasya. merupakan tempat pembantaian tersebut dan masih berada di kawasan Kampung Rawagede. Jadi emang pada saat pembantaian itu emang ini masih belum banyak perkampungan, tapi melainkan sawah. Dan emang ini jembatan ini emang sudah lama banget. Dan emang di bawah itu sih, mungkin kamu juga melihat kayak Ramainya residu energi betul, ya Kak ya. betul. Tapi ini jujur baru pertama kali mungkin ini salah satu lokasi yang unik menurut aku karena pertama kali mereka berwujud seolah-olah mereka menjadi pribumi yang pada saat itu memang memohon bantuan. Lantas, seperti apa gambaran jelas peristiwa kelam yang menewaskan 431 pribumi? Tak dapat dipungkiri peristiwa kelam yang tercatat 9 Desember 1947 tak hanya bertumpu pada monumen Rawagede saja, melainkan terjadi di beberapa area yang tak jauh dari monumen ini. Ya karena di kali itu juga banyak yang dibantai maksudnya. Makanya ada titik-titik pembantaian di situ ada, terus di belakang pasar situ ya dekat itu yang paling banyak para puluhan di situ. Lantas seperti apakah gambaran jelas dari peristiwa kelam pembantaian secara tragis di area ini? Dan di bawah di sini sekitaran sini belokan sini juga Fasya, banyaknya tentara yang memakai atribut lengkap dan menodongkan senjata tajamnya dengan tatanan yang orang-orang kita pribumi harus menunduk, benar-benar harus bersimpuh, melihat dengan tatapan yang harus jelas dan menjawab dengan lantang. Di mana tokoh Indonesia yang mereka cari. Kalau nanya kan di kelompok ini, di mana Pak Lukas tidak tahu walaupun tahu. Di mana markas tidak tahu, dibantai. Kita mungkin ke bawah. Ya, kita lebih mendekat. Ke bawah aja Fasya. Assalamualaikum. Astagfirullah. Pelan-pelan Kak. Iya. Residu energinya itu emang kayak sedih, ketakutan, full di sini pas ya. Betul. Terus juga kalau ini kan mungkin dilihat ya Fasya arusnya tidak terbaca ya, tidak terlihat. Tapi pada saat itu sungai ini dengan aliran air yang menurutku cukup deras dan mereka sengaja memang ditatan tuh seperti barisan-barisan yang sebenarnya dari awal kayak yang tadi aku bilang perasaan pasrahnya tuh ada. Tanpa ragu, perlahan Frisly mulai membuka memori kelam akan peristiwa pembantaian yang melibatkan sungai di area perkampungan ini di masa tersebut. Patung ikonnya yang menemukan dua buah hati kesayangannya, Adul dan juga Atung. Kalau kamu tanya,
di mana sang ibu menemukan anaknya dengan kondisi mata sebelah kanannya itu luka. Itu di sini. Jadi di perairan ini dia bisa sadar dan tahu bahwa itu adalah kedua anaknya. Tuh. Dengan baju yang sama, karena luka tembakannya itu jelas banget Fasya berbeda. Adik dan kakak beda. Yang satu itu di bagian kepala di atas mata, di atas alis, dan yang satu lagi itu di bagian tubuhnya. Itu seorang ibu saking sayang ke anak, turun ke kali segini, airnya deras ya, susah carinya. Tapi ada berita hari Jumat jam 10 pagi di sana di Pasir Awi perbatasan desa. Disitulah si Atung bajunya nyangkut, ada patok. Ternyata pas diangkat masih berpelukan. Ini gambarannya tuh jadi kayak apa ya? Aku jadi kayak ngeliat satu gambaran kilas peristiwa kayak di film yang jelas banget saat ini kita tuh lagi dikelilingi sama orang-orang itu. Dan kalau aku boleh tarik mundur tentang kejadiannya Fasya, jadi ini semua tanah yang sekarang kita lagi berdiri itu emang tempat dimana sebenarnya tubuh-tubuh itu sampai meninggal. Walaupun ada yang sebenarnya pada saat tembakan itu masih ada yang selamat, tapi ujung-ujungnya kehabisan darah Fasya. Dan kalau boleh ditarik mundur, sebenarnya setengah jam sebelum peristiwa berdarah atau dikumpulkannya masyarakat sekitar sini Fasya, mereka itu masih dengan aktivitas. Aktivitas normal aja. Betul, tapi ada yang sebenarnya tuh sudah tahu bahwa akan ada peristiwa besar yang terjadi. Karena sebenarnya dari para jajaran prajurit Belanda itu ada yang sebenarnya memang mempunyai rasa dengan orang kita dan menjadi mata-mata yang memberitahu lebih baik mengungsi ke kampung lainnya, menyeberang. Jadi udah ada yang ngasih tahu, tapi pemberitahuan itu sebenarnya tidak terdengar ke seluruh kuping orang-orang yang tinggal. Jadi ada yang menghindar, ada yang berhasil selamat yang memang tidak mengalami peristiwa itu. Ada yang waktu itu memang dengan kondisi luka di bagian tubuhnya tapi berpura-pura seolah-olah meninggal dan mengikuti arus sampai akhirnya diselamatkan. Bahkan itu tuh setelah mereka berdiri, mereka semua saling menguatkan bahwa mereka tuh bertanya-tanya kayak, bukankah negara kita sudah merdeka? Kejadiannya itu terjadi 2 tahun setelah kita dinyatakan deklarasi kemerdekaan Indonesia. Betul Fasya, dan emang di tanah ini tempat banyak banget mereka yang Seketika residu energi yang kuat mencoba berkomunikasi dengan Frisly. Oke teman-teman, Kak Frisly sekarang sedang berkomunikasi dengan salah satu sosok di tempat ini. Jadi si Visi ini sedang apa ya bahasanya memvisualkan pada saat kejadian dulu Fas ya, kesedihannya. Diam di sini. Ya. Ingin apa kamu ingin? Si sosok ini tuh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Ku sudah menikah Ya. Jadi Visi ini Pas ya, dia sempat komunikasi. Ada yang mencoba memberikan Iya. gambaran peristiwa. Jadi setelah ditembak ternyata banyak dari mereka yang berusaha masih terus seperti merangkak memohon ke kaki para prajurit Fasya.
Jadi mereka sampai memohon biar mereka masih bisa tidak sampai dihabisi. Banyak juga dari mereka yang tahu kalau istrinya memeluk anak kecil, anak perempuannya dipeluk, bener-bener ditenangin, ditutup matanya biar nggak ngeliat kalau bapaknya itu dihabisin. Dihabisin, dan sebenarnya lagi-lagi mereka bukan orang yang salah, Fasya. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka bahkan coba untuk menjelaskan dengan cara baik-baik kalau tokoh yang dicari itu nggak ada. Apalagi ada salah satu tokoh yang pada saat tadi interaksi antara residu energi yang ada di sini itu menyampaikan, Kapten Batalion, salah satu kapten yang dikenal sangat ditakuti oleh tentara pada saat itu, beliau mencoba untuk mengevakuasi banyak pemuda, dipindahkan secara diam-diam, dimasukkan ke, aku nggak tahu ya, itu seperti ada gerbong kecil diisi dengan banyak jerami atau padi yang dikumpulin. Itu tuh ditutupin biar mereka masih hidup, bisa melanjutkan perjuangan. Tapi mereka tuh nggak kuatnya karena ngelihat kondisi yang orang-orang nggak tahu apa-apa, bahkan belum sempat jawab baru buka mulut Sudah langsung dieksekusi. iya. Dijajarkan pinggir kali ada 40 orang, ditanya satu-satu, maksudnya kalau yang pertama ditanya di mana Pak Lukas, tidak tahu. Di mana, tidak tahu, tembak dung nyebur ke kali. Yang kedua kalau takut ditembak ya bisa aja tuh di sana markas, bisa aja kan. Nah inilah jiwa-jiwa mereka, tidak takut untuk mati. Maaf, tapi jenazah para korban itu lalu dibuang saja ke sungai, Kak Frisli Kananda. Jadi dihanyutkan di sini, Fasya. Dan itu nggak pakai tangan ya, Fasya, pakai kaki. Jadi kayak digelindingin, dipaksa digelindingkan ke bawah air karena arusnya yang besar tadi aku bilang. Dan kalau sekarang kita lihat ini gelap, pada saat itu ini semua berwarna merah. Kan Anda? Jadi emang pada saat itu, Fasya, Seolah memecah kesedihan yang mendalam, dan Ananda mendapat sinyal pertanda gangguan dari sosok astral lain di area kali ini. Sepertinya Kananda sedang berkomunikasi dengan sosok lain. Iya, iya. iya. Iya, oke. Iya. Lanjutin, Visi. Kananda, mungkin lebih ke saat ini setelah peristiwa tragedi besar itu terjadi, dan perlu aku berikan informasi yang aku yakin ini 100% benar adanya. Penghabisan itu bukan cuma dilakukan oleh tentara Belanda, tapi ada campur tangan tentara Jerman, dan mereka juga menghabisinya itu secara berkala, bukan cuma di tanggal 9 Desember di tahun 1947. Tapi ada tanggal lainnya, Fasya. Dan itu lagi-lagi kejadian khasnya terjadi di tanah ini ya. Ayo, Visi, cepat. Kenapa? Kakak nge-handle? Itu tiba-tiba ada suara air ya? Lah itu gede banget, ada pusaran air. Iya. Ada pusaran air di situ tuh. Jadi, Itu. ayo cepat. Jadi emang ada sosok yang sudah Mengincar kita. datang juga, Visi. Sosok apa Kananda? Jadi sosok itu ada di sebelah sana. Apa, lanjutin lagi? Ya, Lanjutin. ya itu sih Fasya, maksudnya yang bisa digambarkan dari kejadian ini adalah mereka semua setelah jasadnya ditemukan memang ditanamkan di depan rumahnya masing-masing, samping bahkan belakang, tapi memang setelah itu dipindahkan dan dimakamkan dengan layak di Taman Makam Pahlawan, monumen tadi. Ini mah pemindahan. 10 November 51 dibuatkan satu tempat, Taman Makam Para Pahlawan. Jadi pindahkan tulang, makanya 1 meter 1 meter. Berarti Kak Frisli mendapatkan gambaran ya seberapa ringan. Dan benar saja, penelusuran kami mendapat gangguan dari sosok lain yang tak senang dengan keberadaan kami. Ada yang turun, tolong.
wah di situ aku udah campur aduk sih, perasaan aku dan pikiran aku. Kayak di satu sisi tuh aku sedang merasa sedih, tapi di satu sisi juga aku ngerasa kayak wah ternyata ada makhluk negatif juga di sini gitu. Aku bukain ya kan Anda. Ayo. Pelan-pelan lah. Dengan Anda. Kan Anda sinian aja sinian. Jangan di air, Takutnya jangan di bahaya, air. takutnya bahaya Jangan di sinian. air. Tak terima mendapat gangguan dari sosok penghuni kali, Den Ananda mencoba menetralisir gangguan tersebut. Ayo kan Anda. Situasi seketika mencekam. Kala Den Ananda terus terperosok masuk lebih dalam ke area kali ini saat mencoba menetralisir gangguan. Kan Anda. Hei, sini kamu. Ajak ke sini aja kan Anda, ajak komunikasi baik-baik. Nah teman-teman, sekarang kan Anda sedang berkomunikasi dengan sosoknya sepertinya. Kenapa kamu? Mau bawa aku ke dalam sini? Wah ini rame banget dan ini kayaknya siluman deh Fasya, ini di luar dari makhluk-makhluk yang tadi kita coba tarik residu energinya. Diam. Diam di situ. Diam. Diam. Aman, Oh, bunyi. pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi, visi Fasya. Ya. Pada saat visi menjelaskan soal kejadian yang ada di sini, saya sudah melihat makhluk, bisa kita bilang siluman. Ya. Siluman, tapi kita belum pernah nemuin siluman sosok ini. Jadi sosok ini, dia berbentuk badannya, tubuhnya itu sangat-sangat aneh Fasya. Jadi tangan itu ada di mana-mana. Ada 5 posisi tangan di sebelah sini. Dan muka itu wanita. Kakinya kayak model ikan Fasya. Oh, seperti sirip. Ya, yang model ikan. Makhluk itu tuh sudah saya lihat Fasya. Tiba-tiba dia sempat mendatangi kita. Habis itu coba saya halangi. Pada saat visi menjelaskan lagi, saya lengah dan kaki saya itu kayak diambil untuk masuk ikut dia ke dalam sini Fasya. Berarti dia dari tempat lumpur bawah tadi. Iya. Kan kaki kanan Anda tuh tadi masuk ke bawah gitu. Iya. Nah, tempatnya itu di situ Fasya. Di pohon besar ini kan Pohon Anda. itu. Akar-akar pohon yang... Ya. Di sisi lain adalah ini dekat pemakaman. Pemakaman umum. Ya, pemakaman umum dia makhluk galah. Dan di ujung sana Fasya. Ya. Di ujung sana itu ada sosok kayak siluman juga. Tapi dia bukan monyet. Bukan sejenis yang biasa kita temuin juga. Tapi dia tinggi, gede, dan ada sayapnya Fasya. Di ujung sana. Berarti ternyata banyak juga sosok siluman ya di tempat ini Kak Frisly. Dan pastinya itu mengundang keberadaan... Tiba-tiba tuh Kananda ke distract dengan salah satu sosok siluman di tempat itu gitu. Pada saat Kananda udah ngomong gitu aja, jujur rasa takut aku mulai muncul karena memang yang aku rasakan pun beda gitu kan, dari mulai sosok, energi yang dikeluarkan dari sosok itu. Siapa kamu? Halo. Ada yang mau disampaikan? Apa hubungan kamu sama tempat ini? Allahumma sholli. Boleh minta minum tim? Sebentar Kananda. Oh, satu tempat penuh dengan peristiwa. Tapi tetap residu energi yang paling besar, residu energi mengenai pengorbanan. Ya, Barusan itu apa Kananda? jadi yang saya pada saat pembahasan makhluk yang ada di atas itu Iya. Fasya. Iya. Tiba-tiba di semak itu muncul makhluk yang lainnya. Jadi modelan Kayak ya, kayak apa sih Visi ya? Kau yang seperti Visi lihat? macam tapi Iya.
wajahnya tidak seseram itu Iya. dan dia tadi lompat ya Kak Iya. ya? Jadi Lompat jauh. lompat jauh dan makhluk yang ada di sini adalah dulunya seneng apa ya dengan pembantaian itu, Fas. Oh, dengan adanya tragedi itu Iya. mereka malah suka. Iya, karena pada saat itu kan dia kayak mencium kayak bau amis, dia lebih seneng kayak gitu, Pas ya. Betul, betul. Di sisi lain emang soal kejadian di sini sebenarnya makhluknya tidak ada hubungannya, tapi dia pada saat visi menjelaskan itu dia kayak keundang ingin apa? Ikut diceritakan. Betul ya? banget. Di sisi lain emang soal kejadian di sini sebenarnya makhluknya tidak ada hubungannya, tapi dia pada saat visi menjelaskan itu dia kayak keundang ingin apa? Ikut diceritakan. Betul ya? banget. Tenang. Tak ingin menambah gangguan yang ada, kami pun bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Bukan Anda? Ya. Oke, mungkin aku juga ada sedikit pesan untuk pemirsa semua yang sedang menonton acara ini, bahwasanya kita boleh berkarya, kita boleh hidup dengan bebas, kita Ya. boleh hidup dengan damai pada saat ini. Tapi ingat juga bahwasanya apa yang kita dapatkan pada hari ini itu berasal juga dari para pejuang ya pada Ya, zaman betul. dulu. Mau itu yang tercatat ataupun tidak tercatat, kita tetap harus memberikan apresiasi, memberikan penghormatan untuk para pejuang yang memerdekakan Indonesia ya, kan Anda, Kak Siap. Frisly. Dan mungkin cara paling simpel untuk melakukan itu kita menghargai orang-orang sekitar dulu ya, yang berjasa kepada kita, barulah kita menghargai orang lain. Betul. Nah sebenarnya pada saat itu penampakannya seperti ini ya Fasya. Jadi dulunya seperti ini kan makam-makam yang sudah lama juga ya. Ya itu juga ada makam, mungkin bisa kita bilang makam paling tua juga ya visi. Ini ya. Sebelah situ. Nah jadi memang kalau di zaman itu Fasya pada tahun itu dan setelah kejadian itu terjadi, kejadian tragis, banyak sekali jasad yang ditemukan memang sengaja dimakamkan di area rumahnya. Pemukiman ya. Iya, tapi rumahnya memang tidak sepadat ini. Jadi antara satu rumah dengan rumah lainnya itu berjarak yang sangat lumayan ya kan Anda. Betul banget, betul. Dan rumahnya juga masih dengan seperti bilik-bilik kayu. Dibeli kayu. Jadi lebih banyak seperti gubuk. gubuk. Jadi emang pada saat zaman dulunya itu tempat tinggalnya itu kayak bilik-bilik kayu, kayak model-model kayak bukan kayak ini kan udah semen lah ya, tapi itu betul-betul full zaman dulu banget ya visi ya. Jadi kayak buka pintu kita langsung los sama Iya. tempat untuk mereka istirahat. Jadi sudah tidak ada, sangat dikit tempat atau ruang untuk bersembunyi. Iya. Karena memang daerah ini, wilayah ini karena dulunya pemukiman sampai ke arah sana itu kelihatan sangat jelas peristiwanya. Ketika ada tentara yang datang, mereka mengetuk pintu rumah. Ya. Jadi kejadiannya itu emang sangat cepat. Banyaknya tentara itu seperti disebar untuk mencari Kapten Lukas. Ya. Jadi semua pintu itu diketuk, ditanyakan keberadaannya, tapi jika jawabannya itu yang tadi aku bilang tidak mendapatkan jawaban yang sesuai, maka langsung ditembak di sana. Lapor ke markas Belanda jam subuh, Pak Lukas dicari kemana-mana beberapa bulan, ada di Rawagede. Nah itulah jam 1 malam udah 300 militer Belanda mengurung ini di letter O. Dibagi-bagi, ada yang 15 orang, 20 orang. Karena nggak kenal sama Pak Lukas, dibantai sekali nembak 30. Atau mereka memang sengaja mengumpulkan anak-anak laki-lakinya. Semua laki-laki wajib maju itu dipaksa keluar dan mereka itu dijajarkan itu di lokasi kita tadi yang ada kali perairan itu, sungai, aliran air itu. Nah itu mereka dijejerin lalu Dieksekusi pembantaian, ya eksekusi besar itu terjadi sih Fasya. Kalau di sini sendiri nih Kak Frisly, masih ada tragedinya juga nggak sih di tanah ini? Justru ini malah lebih banyak pemukiman masyarakat sekitar yang memang tinggal di tempat ini. Jadi memang masyarakat aslinya dulu ya itu sih, mereka berkeluarga, mereka
tinggalnya kan sekitaran monumen, apalagi Betul. lokasi ini kan tidak jauh Betul. dari monumen ya, Kak, Monumen, ya. ya. Dan di belakang kita itu dulunya fasenya adalah pemukimannya. Ya, Sebelum jadinya kayak Kebun kayak sekarang ya. besar. Jadi zaman dulu itu emang pemukiman dan di sampingnya itu adalah sungai. Sungai yang tadi sebelumnya kita datangi itu. aliran itu ya, Betul. itu aliran satu Jadi aliran. pada saat itu pintu diketuk dan ditanyakan soal Kapten Lukas Keberadaan Kapten Lukas. dia tidak mengetahui, langsung ditembak lalu dibuang di situ ya Vis ya. Iya, sengaja. Pokoknya dikumpulinnya itu di lokasi tadi kita. Iya. Mereka dipaksa untuk keluar, diarak, dan dibariskan itu di lokasi sebelumnya. Itu sih Fasya. Oke, Kak Frisly, Kak Nanda, sepertinya memang sudah cukup penelusuran kita pada malam hari ini. Karena aku juga sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dari penelusuran malam ini. Bahwasanya banyak sebenarnya jatuh korban ya, bukan Ya. bahkan tuh warga sipil yang menjadi korban juga, orang yang tidak tahu menahu juga menjadi korban. Dan itu dari penjelasan soal tragedinya sih itu sangat amat memilukan sih untuk aku pribadi. Betul. Terus mendengar ceritanya juga yang sangat sedih, bagaimana mereka merasa takut pada saat itu, bahkan beberapa pun ada yang bangga, maksudnya bisa dikenang dengan cara yang seperti itu. Ini benar-benar menjadi salah satu penelusuran Berharga. iya, sangat berharga buat aku pribadi, karena dengan penelusuran ini aku pun menjadi tahu banyak fakta di tempat ini, dan juga tragedi itu terjadinya gimana. Oke, sebelum aku menutup acara ini, mungkin aku mau ngajak teman-teman semua, Kak Nanda, Kak Frisly, semua tim juga untuk mengheningkan cipta terlebih dahulu, untuk memberikan apresiasi kepada para korban dan bisa kita sebut pejuang yang gugur di wilayah sini, dan juga mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan negara kita, untuk kedamaian yang sekarang kita rasakan. Betul. Kayak mengheningkan cipta, dimulai. Tuntas sudah penelusuran kami malam ini yang mana mengajarkan kami untuk lebih menghargai jasa para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, harta bahkan nyawa demi kemerdekaan yang kita nikmati sampai detik ini. Dan tetap terus mempertahankan kemerdekaan yang ada. Oke teman-teman, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.